Nah, mari kita memahami sumber traffic jangkauan video kita. Seperti apa sih manfaatnya dan sumber traffic ini mana sih yang paling bagus gitu ya. Nah, seperti halnya di channel saya ini ada dua jenis channel, yang satu Kakang aja, yang satu juga sahabat Kakang aja. Ini dua channel ini tentunya ini berbeda-beda banget di bagian sumber trafficnya gitu ya. Nah, untuk cara membukanya cukup mudah banget, kalian bisa lewat Google Chrome ataupun bisa lewat aplikasi YouTube Studio sendiri gitu ya. Untuk cara mengetahuinya, kalian tinggal klik aja di bagian aplikasi YouTube Studio. Lalu klik di bagian analitik ya di sini, lalu kalian klik di bagian konten. Nah, kalau misalnya di bagian konten, kalian tinggal scroll aja ke bawah dan di sini kalian bisa lihat sumber traffic di bagian sini, jangkauan video kita. Nah, di sini kita bisa memahami video kita ini ditemukannya keseluruhannya gitu. Keseluruhan video kita ini ternyata ditemukan sama penonton ini tuh di bagian mana? Apakah di bagian penelusuran YouTube? Apakah di fitur jelajah, apakah di rekomendasi video. Nah, contohnya seperti halnya di channel saya ini. Ternyata di channel Kakang aja ini, ternyata yang paling banyak ini adalah friendshot ya. Mungkin friendshot ini adalah video singkat gitu ya. Ini kemungkinan kalau kebanyakan upload video ini tuh pasti paling atas karena friendshot ini lebih luas jangkauannya gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas yaitu di bagian seperti halnya di channel saya ini, ternyata yang pertama adalah friendshot, yang kedua penelusuran YouTube, yang kedua ada fitur jelajah, yang keempat adalah rekomendasi video. Terus yang satunya lagi di channel sahabat Kakang aja, di sini ternyata yang paling banyak ini adalah fitur jelajah, yang kedua rekomendasi video, dan juga penelusuran YouTube. Nah, kira-kira sumber traffic ini mana sih yang paling bagus? Jadi menurut saya ini sih paling bagus ini adalah tiga jenis. Yang pertama fitur jelajah, rekomendasi video, yang kedua fitur jelajah, dan yang ketiga adalah penelusuran YouTube gitu ya. Dan tiga-tiganya ini bagus banget gitu ya. Mungkin kalian bisa diacak juga gitu ya, apakah yang pertama ini adalah penelusuran YouTube, yang kedua ada fitur jelajah, yang ketiga adalah rekomendasi video, ataupun sebaliknya juga, yang pertama rekomendasi video, yang kedua penelusuran YouTube, yang ketiga ada fitur jelajah. Pokoknya targetkan aja seperti itu gitu ya. Nah, jadi sekarang kita langsung aja, seperti apa sih manfaatnya tiga fitur ini. Yang pertama fitur jelajah ataupun rekomendasi, dan juga penelusuran YouTube. Nah, sekarang kita langsung aja ke informasinya. Ini dia. Ya. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama yaitu di bagian penelusuran YouTube. Nah, jadi penelusuran YouTube ini adalah video hasil ngeriset kata kunci. Jadi saat orang lain mencari kata kunci tersebut, barulah video kita ini dimunculkan, terus ditonton sama orang, lalu ditonton, lalu masuknya ini ke kategori penelusuran YouTube. Nah, contoh halnya seperti halnya cara mendapatkan situs di Google AdSense. Nah, jadi akan muncul video saya ini, terus diklik ataupun ditonton sama orang ini. Nah, ini masuknya ini ke bagian penelusuran YouTube. Apakah ini bagus? Sebenarnya sih bagus gitu ya. Jadi ini adalah hasil riset kata kunci di bagian judul, deskripsi, teks, dan kategori. Namun penelusuran YouTube ini jangkauannya sedikit. Karena dibilang sedikit ini ya ibaratkan seperti halnya ke WC gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kencing ataupun BAB, otomatis barulah ke WC. Tapi kalau misalkan nggak BAB ataupun nggak kencing, otomatis kita ini ngapain ke WC gitu. Jadi seperti itulah jangkauannya. Jadi jangkauan video kita ini cuman saat orang lain mencari kata kunci tersebut, barulah video kita dimunculkan. Kalau misalkan enggak, ya otomatis nggak ditonton gitu ya. Namun jangkauannya ini masih dibilang bagus karena akan selalu ada gitu ya, meskipun sedikit akan selalu ada karena saat orang lain mencari kata kunci tersebut, barulah video kita ini dimunculkan gitu ya. Itulah bagian penelusuran YouTube. Jadi jangkauannya sedikit. Yang kedua yaitu di bagian fitur jelajah. Apa sih yang dimaksud fitur jelajah ini? Nah, di sini kita langsung aja ke pembahasannya di bagian fitur jelajah. Jadi yang masuk ke bagian sumber traffic fitur jelajah ini, penonton ini menemukan video kita ini di sini. Yang pertama di bagian subscription ya, di bagian sini. Terus misalkan seperti halnya di sini nih. Nah, jadi kalau misalkan kita klik, kita tonton, nah ini masuknya ini ke bagian fitur jelajah. Yang pertama, yang kedua yang masuk ke kategori fitur jelajah ini yaitu di bagian trending. Kemungkinan salah satu video kalian ini muncul di bagian trending seperti halnya di sini. Nah, di sini terus muncul video kita ini di bagian trending, terus diklik ataupun ditonton sama orang. Nah, ini masuknya ini ke kategori fitur jelajah yang kedua.
Terus berikutnya yang ketiga yang masuk ke kategori fitur jelajah ini yaitu di bagian tontonan nanti. Nah, seperti halnya misalkan di sini. Jadi saat orang lain menonton, misalkan contohnya seperti halnya di sini, kita tonton misalkan baru separoh, terus ditonton lagi nanti untuk nanti gitu. Jadi klik di bagian titik 3 di sini lalu simpan tonton nanti. Nah, simpan tonton nanti. Di sini pilih di bagian koleksi. Nah, di bagian sini terus di sini di bagian tontonan nanti. Nah, kita klik di bagian tonton nanti. Nah, di sini lalu sama orang ini kan baru separoh seperti aja di sini nih. Kita tonton selanjutnya gitu ya. Kita tonton. Nah, ini jadi masuknya ini ke kategori fitur jelajah gitu ya. Jadi yang masuk ke kategori fitur jelajah ini yang pertama dari subscription di sini, penonton menemukan video kita ini ditonton masuk ke fitur jelajah. Yang kedua di bagian halaman trending, di bagian trending gitu. Nah, di sini kita tonton masuknya ini ke fitur jelajah. Yang kedua yang selanjutnya di bagian tontonan nanti di bagian sini nih. Jadi yang masuk ke kategori fitur jelajah ini seperti halnya tadi gitu ya. Yang masuk ke kategori rekomendasi video. Jadi rekomendasi video ini contohnya misalkan seperti halnya di sini kita buka aja, ini anggap aja penonton gitu ya. Jadi saat orang lain mencari kata kunci misalkan di sini cara menambahkan situs di Google AdSense, kita cari terus di sini kita muncul video saya ini ditonton. Masuknya ini belum ke rekomendasi tetapi ke bagian penelusuran YouTube. Tetapi yang masuk ke bagian rekomendasi video ini adalah video-video di bawahnya. Nah, video-video yang lainnya. Nah, contohnya seperti halnya di sini, cara mengatasi masalah ini. Terus di sini channel lain juga cara menautkan akun YouTube ke AdSense. Nah, ini juga cara menambahkan situs URL di Google AdSense. Ini juga. Nah, ini yang dimaksud rekomendasi video. Jadi saat orang lain misalkan diklik videonya ini terus ditonton. Nah, ini masuknya ini ke rekomendasi video gitu ya. Jadi kenapa rekomendasi video ini jangkauannya luas? Karena channel yang belum kita subscribe ataupun yang sudah kita subscribe akan selalu muncul video-video yang lainnya gitu ya. Nah, itulah rekomendasi video. Selanjutnya yaitu di bagian beranda. Nah, di bagian beranda ini jadi ini masuknya ini ke bagian beranda gitu ya. Namun kalau misalkan di sini kan campur gitu ya. Ada yang channelnya ini yang kita subscribe ataupun yang belum kita subscribe, otomatis akan selalu muncul di beranda YouTube kita ini saat kita membuka platform YouTube gitu ya. Contoh halnya seperti halnya di sini nih. Jadi di sini kan channelnya ini tuh belum kita subscribe tetapi sudah muncul di bagian beranda. Terus ya selanjutnya yaitu muncul di bagian halaman beranda YouTube saat kita membuka platform YouTube gitu ya. Contohnya yang masuk ke kategori rekomendasi video ini saat orang lain membuka aplikasi YouTube akan muncul di bagian berandanya di sini. Di sini kan campur gitu ya, channel yang belum kita subscribe ataupun yang sudah kita subscribe akan muncul di bagian halaman channel kita ini. Namun di sini kan berhubung, jadi kenapa kok bisa muncul video-video yang lain padahal kan channelnya ini belum kita subscribe. Nah, ini yang dimaksud direkomendasikan sama pihak YouTube gitu ya. Jadi misalkan video kemarin sebelumnya ini kita ini nonton tutorial seputar YouTube misalkan. Misalkan di sini kan fitur jelajah YouTube misalkan apa lagu tentang YouTube misalkan. Nah, di sini akan selalu muncul misalkan seperti halnya channelnya DNDC. Nah, di sini tutorial seputar YouTube semua gitu. Jadi inilah yang dimaksud rekomendasi video. Jadi kalau misalkan kita ini sering nonton video-video tentang YouTube, otomatis di bagian pas membuka halaman channel ini akan selalu muncul yaitu tentang tutorial seputar YouTube. Nah, ini yang dimaksud direkomendasikan video. Misalkan kemarin kita ini nonton video tentang mancing. Nah, di sini saat kita membuka platform YouTube akan dimunculkan video-video tentang mancing juga. Meskipun channelnya ini belum kita subscribe ataupun yang belum kita subscribe, tetapi videonya ini akan muncul tentang mancing. Nah, itulah yang dimaksud rekomendasi video. Jadi jelas rekomendasi video ini jangkauannya luas dibanding fitur YouTube lainnya gitu ya. Nah, jadi seperti itulah cara bekerjanya sumber traffic ini. Mudah-mudahan aja video ini bisa menjawab penasaran kalian, dan yang mungkin yang belum paham mungkin bisa paham apa yang dimaksud
sumber traffic ini. Semoga aja video saya ini bisa bermanfaat khususnya buat para pemula. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.